Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Joko Vlog ya. Jadi di sini kemarin saya membeli sebuah pompa teman-teman seperti ini ya. Jadi pompa ini pernah saya review di toko saya, di channel YouTube saya. Ini harganya cukup murah teman-teman, tetapi ya tahu sendiri teman-teman, kalau barang murah itu biasanya cepat rusak. Dan ini sekarang kondisinya sudah tidak bisa menyala teman-teman. Ini ya, saya buktikan tidak ada suara sama sekali. Kemudian di charge itu juga tidak bisa teman-teman. Di charge itu tidak mau mengecas ya, nyala. Nah ini mati kan, kadang mati seperti ini teman-teman, nyala lednya redup. Nah di sini saya mau mengupgrade ya, komponennya ya. Yang pertama teman-teman harus bongkar dulu. Nah di sini ada dua skrup. Silahkan teman-teman buka menggunakan obeng yang bisa dikatakan cukup panjang teman-teman ya. Jadi obengnya panjang. Ini skrupnya udah saya bongkar ya. Ini agak dalam, jadi pastikan teman-teman memiliki obeng yang panjang. Kemudian teman-teman buka. Nah strukturnya seperti ini teman-teman. Nah ini nggak usah khawatir karena ini mudah banget untuk diperbaiki. Jadi saya akan mengganti baterainya menggunakan ini. Nah ini sebenarnya sudah ada tempatnya di sebelah. Ini ada baterai kotak, kemudian ini ada baterai untuk baterai yang bulat. Nah sebenarnya di sini saya memiliki baterai kotak juga, tetapi saya lihat ini kondisinya kalau saya menggunakan baterai kotak kapasitasnya lebih besar. Jadi saya putuskan menggunakan baterai yang bulat atau baterai bekas laptop ya. Nah karena komponennya ini juga rusak teman-teman, maka ini sekalian saya ganti ya. Saya ganti menggunakan charger khusus untuk ini. Nah yang pertama teman-teman itu bisa menggunakan PCB-nya ini. Jadi yang pertama saya akan bongkar rangkaian resistornya ini ya. Ini saya lepas. Saya hanya cukup mencari tegangan plus dan minus. Nah, ini akan saya lepas dulu. Yang pertama baterainya dulu teman-teman. Baterai plus dan baterai minusnya. Ini saya lepas ya. Kemudian ini saya cabut, terus ini saya ambil teman-teman kabelnya. Ini kenapa kok tidak bisa menyala ya, karena tegangan baterai ini udah drop, betul-betul baterainya ini sudah habis teman-teman ya, dan nggak bisa di charger teman-teman. Nah sehingga harus saya ganti aja yang bagus ya. Ini bisa melihat tegangan baterainya itu sudah drop ya, nggak ada sama sekali, tinggal 0,7 doang. Nah ini yang bisa dipakai itu yang sini berarti ya. Ini nanti bisa dipakai, atau mungkin cari yang kabelnya panjang sekalian ya. Ini ujungnya juga sudah beres. Oke, nanti saya cari Oke teman-teman, ini sudah saya solder ya. Kemudian saya akan melepas beberapa komponen. Jadi di sini jelas ini ada plus dan minus, ini ada dipisahkan dengan resistor, maka resistornya ini akan saya lepas teman-teman.
lepas, mungkin agak sulit melepasnya. Saya tambahkan P0. Nah, cukup seperti ini aja, karena kita tidak akan memakai resistornya. Untuk yang lain masih kita pakai ya. Jadi ini tegangan apa ini, ground. Oke. Jadi kita cek dulu. Jadi pastikan ini ada tegangannya. Ini kabel data. Apa kayak kucingnya? Sebentar. Kucingnya jilat. Apa namanya? Jilat pen. Jilat solder, kaget dia. Oke, jadi kita cari posisi yang kira-kira cukup bagus ya. Oke, kita udah ketemu posisinya, nanti diletakkan di sini. Saya akan cari tegangan plusnya mana, minusnya mana ya. Oke, ini adalah tegangan minusnya. Nah, kita akan lihat jalur dari komponen ini, apakah minus itu langsung. Oke, minus langsung ya. Kemudian plus dipisah. Oke, kita akan cek apakah betul minusnya itu ini memang di langsung. Jadi kita harus bandingkan dengan yang charger ini. Jadi yang dikasih komponen itu adalah yang plusnya. Oke, sepertinya benar ini teman-teman. Jadi memang yang dikasih komponen itu tegangan yang plus. Oke, berarti ini sama dengan yang ini. Berarti kita tinggal memposisikan rangkaiannya. Jadi yang pertama kita memang perlu penyesuaian kabel. Oke, ini ya. Jadi daripada dibuang alatnya, nah kemudian groundnya saya tambahkan ini. Ini kepalanya itu dulu itu saya beli kepala, tapi saya lupa nyimpennya di mana, belum saya ganti. Oke, ini sudah kesolder, pasang di sini, mantap. Mungkin ini kabelnya juga sebagai apa ya namanya, pengikat supaya lebih kencang ya. Nah, seperti ini, lebih kencang. Kemudian kita pasangkan di sini, ada tegangan baterai teman-teman, baterai plus ya di sini. Kalau teman-teman melihat baterai plus, kemudian baterai minus, mungkin nggak terlalu itu ya, karena fokusnya ini kurang pas. Jadi kita solder ini yang plus,
ini baterai yang minus. Oke, kalau sudah, kita sudah di sini plus ke plus, minus ke minus ya, dengan terbalik, karena kalau terbalik nanti bisa merusak komponen. Dan ini soldernya bikin emosi ini. Ujung soldernya sudah bagus, ini plus, kemudian kita tinggal pasang yang minus. Jadi kita akan potong sesuai dengan kebutuhan. Ya saja, alat potongnya ini di mana ini ya? Oke, kita potong sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Oke, kabel baterai plus dan minus sudah terpasang, kemudian kita memasang kabel yang minus. Kita akan gunakan kabel ini, jadi sebenarnya cukup mudah teman-teman. Cuma kabelnya nanti cukup banyak ya, nggak usah kaget. Ini kita pasang yang jalur minus, ini minus. Oke, minus kita potong sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita pasang kabel plus. Nah, kabel plus ini terhubung dengan IC charger ya. IC chargernya kita lepas saja teman-teman, karena ini kita sudah tidak pakai dan nanti enggak terjadi masalah. Nah, sudah saya lepas teman-teman. Ini pastikan ini sudah tidak terhubung kemana-mana ya. Oke, jadi kita modifikasinya lebih aman dan tentram. Kemudian ini sebenarnya saklar biasa teman-teman, saklar biasa. Ini untuk menghidupkan motor. Jadi kita pasang di sini. Oke, udah beres. Kemudian kita ukur sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kita ya. Kemudian nah ini ada output plus dan output minus teman-teman, gampang saja ini. Jadi output ini akan kita hubungkan ke motor. Nah ini kenapa kok baterai dan output dan baterainya dipisah, ini tujuannya ada proteksinya.
Jadi jika tegangan di bawah 3 volt itu nanti baterai tidak akan bisa mengalirkan arus, sehingga baterainya akan jauh lebih awet ini ya. Jadi baterai laptop kalau ini betul-betul terkuras habis, ini bahaya karena bisa baterainya mati. Nah, jadi pastikan ada sisa tegangan. Ini minus ya. Colok di sini. Nah, kemudian di sini ada tegangan plus. Colok di sini. Sebenarnya sangat mudah. Jadi seperti teman-teman itu memasang saklar listrik lampu ya. Kita akan coba apakah bisa berputar. Inilah ya. Nah, bisa ya teman-teman. Tadi nggak bisa, sekarang udah bisa. Ini saya matikan, bisa. Lampu birunya juga masih bisa nyala. Mantap ya. Nah, sekarang mode chargingnya. Nah, mode chargingnya ini belum kita hubungkan. Kita lihat, kita hanya perlu satu kabel sebenarnya, yaitu kabel yang plus. Kayak di sini ya. Kita akan hubungkan kabel yang plus, kita menggunakan kabel yang sudah ada ini ya. Jadi kita sudah putus tadi toh jalurnya, akan solder. Oke, kemudian kita akan menggunakan ini teman-teman, kabel yang sisa tadi. Jadi kita tidak menggunakan kabel yang baru. Hari ini channelnya terlalu banyak. Ya, ini ujung channelnya mau saya ganti nih, ujung soldernya, karena nggak bisa buat nyolder. Oke. Jadi di sini ada tegangan plus kalau teman-teman pengen menyolder. Di kelebihan yang model charger seperti ini ya, itu mudah sekali untuk digunakan untuk modifikasi ya teman-teman. Ada beberapa model yang non proteksi, itu juga bisa teman-teman gunakan. Ini harganya jauh lebih murah. Yang non proteksi itu biasanya tegangan outputnya dijadikan satu dengan baterai. Ini aman. Saya akan cek dulu untuk meyakinkan bahwa tegangan yang saya yang saya pasang itu benar ya, bahwa ini tegangan plus, kemudian yang ini adalah tegangan minus. Oke, benar, muncul tegangan ini ya, 4,9. Nah, kemudian kita masukkan di sini, kita tempel di sini. Nanti kita sekalian cek apakah bisa ngecas. Oke. Ini saya pasang di tegangan plus ya, ini plus, baterai sendiri. Kita akan tes. Mantap, bisa menyala. Kita matikan. Kemudian kita akan coba tes untuk charging, apakah di sini nanti akan menyala warnanya. Nah, warna merah menandakan ngecas, kalau warna biru berarti sudah. Nah, ini menandakan sudah bisa teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita kasih plester
untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini supaya nanti tidak konslet. Nah, seperti ini aja, nggak usah bagus-bagus, yang penting betul-betul aman. Nah, udah seperti ini. Nah, mantap ya, warna merah kita lepas. Oke, kita pasang lagi. Jadi tampilan seperti ini teman-teman. Nah, tampilan seperti ini. Dari tadi yang menggunakan baterai kotak, kita ganti baterai yang handphone. Nah, ini akan jauh lebih, baterai handphone, baterai laptop, bekas laptop ini akan jauh lebih awet teman-teman. Nah, tetap kita bisa menggunakan colokan ini. Kemudian apa yang tidak bisa kita gunakan? Ya. Nah, ini kita pasang. Kita pasang. Kita cari itu. Sebentar, ada kesalahan. Oh, ini apa? Jadi yang ini jangan sampai terganjal sama kabel. Tuh, nanti kita akan kesulitan untuk memasang. Ini sudah rapat, mantap jiwa, mempesona. Skrupnya ini, skrupnya nggak bisa gigit. Oke teman-teman, udah mantap. Oke, kita akan tes ya. Kita akan tes apakah bisa menarik airnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tes ya menggunakan ini. Yang pertama ini saya masukkan airnya di sini, kemudian saya tes. Iya ya, supaya nanti kelihatan ngetesnya. Nah, gini teman-teman. Nah, ini kita coba ya apakah bisa menarik. Mantap teman-teman. Bisa kita matikan, bisa kita nyalakan lagi, bisa. Oke, artinya barang ini sudah oke, sudah beres. Kita akan pasang ke galon. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video channel YouTube saya, bagaimana cara memperbaiki pompa apa namanya ini, pompa galon elektrik yang rusak, tidak bisa menarik air. Nah teman-teman bisa membeli charger Lion saya ataupun baterai di toko online saya ya. Ini ya
Baterainya ini sudah saya tulis kapasitasnya, ada yang 264, ada yang itu 900. Nah, yang saya gunakan ini 1000 mAh. Jadi kapasitasnya sudah tidak real teman-teman. Kalau yang 64 ini tidak saya jual ya, ini udah enggak beres. Yang minimal teman-teman cari yang 100 mAh atau 100 mAh ke atas, itu masih bisa digunakan untuk pompa galon. Nggak usah beli baterai yang bagus-bagus, harganya juga terjangkau teman-teman baterainya. Sekalian beli apa namanya, alat ngecasnya juga sudah ada. Begitu teman-teman cara memperbaiki pompa galon yang tidak bisa menarik air karena kerusakan komponen elektronik ataupun baterai yang sudah lemah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi dan see you next time.